Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang wanita hamil dengan perut membesar, tubuh gemetar, tergeletak di antara gunungan sampah dan bau busuk, bukan karena kecelakaan, tapi dibuang oleh keluarganya sendiri seperti sampah tak berharga, hanya karena dianggap membawa aib. Sementara para pencari nafkah dari sisa limbah berlalu tanpa peduli, hanya satu pemuda pemulung miskin, dengan hati tulus dan tangan penuh luka, berani menghampiri, menyelimuti tubuh wanita asing itu dengan jaket dekilnya, dan berkata, "Jangan takut, saya tolong." Namun yang tak diketahui siapapun, siapa wanita ini sebenarnya? Kenapa bisa berada di tempat sehina ini? Dan apa motif keluarganya yang begitu tega? Di balik wajah lembut sang pemuda dan tangisan perempuan hamil itu, tersimpan konspirasi busuk, perebutan harta, dan dendam tersembunyi. Ini bukan hanya tentang kemiskinan dan kekayaan, ini tentang hati nurani, kemanusiaan, dan pembalasan dari takdir. Simbol tanda seru tebal kisah ini akan mengaduk emosi, menampar nurani, dan membuat kalian bertanya, apakah masih ada keadilan untuk orang baik yang dibuang seperti sampah? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit sore tampak suram. Mendung menggantung berat di atas tempat pembuangan akhir yang luas dan penuh aroma busuk menyengat. Burung-burung bangkai beterbangan rendah, saling berebut di antara plastik robek dan sisa-sisa makanan. Tak ada yang menyangka, di antara tumpukan sampah yang menjijikan itu, tergeletak sosok perempuan hamil, tubuhnya kotor, wajahnya lebam, dan perutnya membesar. Tak seorang pun tahu dari mana ia datang. Tak ada jejak mobil. Tak ada suara. Hanya ada tubuh lemah yang menggigil di balik karung plastik, berselimut debu dan darah yang mulai kering di pelipisnya. Di kejauhan, seorang pemuda kurus dengan kaos dekil dan celana penuh tambalan tengah memunguti botol-botol bekas. Ia tak sadar bahwa beberapa meter dari tempatnya berdiri, ada satu nyawa yang tengah sekarat menanti pertolongan. Namanya Raffi. Usianya baru 22. Sejak kecil ia tumbuh di lingkungan TPA ini. Ia hidup dari sisa orang-orang, tapi hatinya bersih, polos, dan penuh rasa iba. Ketika ia menoleh karena mendengar suara samar seperti isakan pelan, ia mendekat pelan. Awalnya ia ragu. Mungkin hanya ilusi. Tapi setelah mendekat, ia terdiam. Langkahnya terhenti. Astagfirullah. Bisiknya pelan. Seorang perempuan. Hamil. Wajahnya cantik tapi lebam. Tangannya memeluk perutnya erat. Kakinya tak beralas. Bajunya robek. Dan mata itu. Mata yang meminta tolong tanpa kata. Raffi mendekat perlahan. Ia mengulurkan tangan, tapi perempuan itu mengerang kecil dan mundur. Ketakutan. Trauma. Tapi Raffi tak menyerah. Ia membuka jaket lusuhnya dan menyelimuti tubuh perempuan itu. Tenang, aku nggak akan nyakitin, aku bantu. Angin sore mulai menusuk. Raffi pun memutuskan untuk membawa perempuan itu ke gubuknya. Langkahnya berat karena tubuh perempuan itu cukup besar, tapi Raffi memaksakan diri. Ia tak peduli jika orang-orang nanti akan menertawakan atau menuduh. Ia hanya tahu satu hal, perempuan ini butuh pertolongan. Di sepanjang jalan kecil menuju gubuk reotnya, beberapa pemulung dan warga sekitar mulai berkerumun, memandang penuh curiga. Beberapa bahkan mulai berbisik-bisik. Itu siapa yang dia gendong? Jangan-jangan orang gila. Perempuan hamil?
Dari mana datangnya? Raffi tak menjawab satu pun dari mereka. Ia hanya terus berjalan. Keringat bercucuran di dahinya. Matanya menatap lurus ke depan, seolah sedang melindungi sesuatu yang sangat berharga. Malam mulai turun. Gubuk Raffi yang hanya beralas tikar lusuh dan berdinding terpal menjadi saksi bisu bagaimana seorang pemuda miskin mencoba menyelamatkan nyawa orang asing yang bahkan tak dikenalnya. Ia memanaskan air. Ia bersihkan luka-luka di wajah perempuan itu dengan kapas seadanya. Ia suapi bubur sisa yang ia panaskan ulang. Dan sepanjang waktu itu, perempuan itu hanya diam. Hanya matanya yang terus mengamati Raffi. Beberapa jam kemudian, suara pelan keluar dari bibirnya. Namaku, Vira. Raffi terkejut. Bukan karena perempuan itu bisa bicara. Tapi karena suara itu lemah, namun menyimpan luka yang dalam. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Vira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tolong aku, jangan biarkan mereka temukan aku. Raffi tak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu, malam ini, hidupnya telah berubah selamanya. Angin malam menyusup masuk dari celah terpal gubuk reot itu. Raffi duduk bersila di pojok ruangan sempit, tubuhnya bersandar pada karung-karung bekas yang menjadi dinding. Di depannya, perempuan hamil yang tadi ia temukan masih terbaring lemah, matanya terbuka setengah, sesekali bergetar seperti menahan rasa sakit yang dalam. Namun bukan hanya luka fisik yang terlihat, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar lebam di wajah, ada luka batin yang tak terucap. Raffi diam. Ia tahu kadang diam lebih menenangkan daripada pertanyaan. Tapi hati kecilnya penuh tanda tanya. Siapa perempuan ini? Kenapa bisa berada di TPA? Siapa yang membuangnya? Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, kenapa ia minta agar tidak ditemukan? Setelah menunggu cukup lama, Raffi akhirnya memecah keheningan. Aku Raffi, maaf kalau tempatnya sempit. Tapi, ini yang aku punya. Perempuan itu melirik, mulutnya terbuka pelan, mencoba bicara, tapi hanya suara serak yang keluar. Raffi buru-buru mengambil gelas plastik berisi air hangat. Minum dulu, pelan-pelannya. Vira mengangkat tubuhnya sedikit, meminum air itu dengan gemetar. Tangannya lemah, seperti sudah berhari-hari tak makan atau minum. Namaku Vira. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Raffi mengangguk. Kenapa kamu bisa ada di tempat sampah itu? Mata Vira langsung berubah. Dari tenang menjadi waspada. Dari lelah menjadi takut. Tubuhnya bergidik. Ia menunduk, menggenggam erat kain lusuh yang menutupi tubuhnya. Aku dibuang, katanya lirih. Raffi tak langsung percaya. Bukan karena ia meragukan Vira, tapi karena kalimat itu terlalu kejam untuk dipercaya. Siapa yang tega buang kamu di sana? Tanyanya pelan. Vira menatap Raffi lama, lalu air matanya menetes. Keluargaku sendiri. Raffi menahan napas. Mereka malu, aku hamil, dan mereka bilang aku bawa aib. Angin malam seolah ikut terdiam. Raffi menunduk. Matanya menatap tanah. Hatinya mendidih, bukan karena marah pada Vira, tapi marah pada dunia, pada orang-orang berhati batu yang tega mengusir darah dagingnya sendiri saat lemah dan tak berdaya. Aku dijodohkan paksa dengan orang kaya yang jauh lebih tua. Tapi aku nolak. Lalu, aku jatuh cinta sama orang biasa. Kami nikah diam-diam, dan saat tahu aku hamil, mereka marah besar. Suamiku diusir, lalu hilang. Aku dipukul, dan malam itu
Mereka bilang aku akan dibawa ke rumah sakit, ternyata mereka buang aku di TPA. Vira memeluk perutnya. Tubuhnya gemetar. Aku kira aku akan mati, tapi Allah kirim kamu. Raffi menahan air matanya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tahu bahwa perempuan di hadapannya bukan hanya butuh perlindungan, tapi juga keadilan. Vira. Raffi berkata perlahan. Selama kamu di sini, kamu aman. Aku mungkin miskin, tapi aku gak akan biarin kamu disakiti lagi. Vira menatap Raffi dengan mata penuh air. Kenapa kamu bantu aku? Raffi diam. Lalu tersenyum kecil. Karena, kalau bukan kita yang saling bantu, siapa lagi? Vira tak menjawab. Ia hanya menangis, pelan, tenang, seperti air yang akhirnya menemukan tepinya setelah hanyut terlalu lama. Kabar tentang perempuan misterius yang dibawa Raffi mulai menyebar. Beberapa pemulung dan warga sekitar mulai berbicara. Di antara bisik-bisik itu, ada yang mulai mencurigai Raffi. Jangan-jangan dia culik orang. Perempuan itu kelihatannya orang kaya, bisa-bisa kita dituduh. Jangan dekat-dekat gubuk Raffi dulu bahaya. Raffi mendengar semuanya. Tapi ia tak peduli. Ia tahu yang ia lakukan benar. Dan bagi dia, satu nyawa jauh lebih penting dari reputasi. Suatu siang, saat Raffi sedang mencuci kain untuk Vira di sungai kecil dekat TPA, tiba-tiba seorang pria asing muncul di ujung jalan tanah. Penampilannya mencurigakan. Wajahnya tertutup masker, memakai topi, dan kacamata hitam. Pria itu tampak melihat ke arah gubuk Raffi. Lalu pergi begitu saja. Raffi curiga. Ia buru-buru kembali ke gubuknya. Vira sedang tertidur. Wajahnya lebih tenang. Tapi Raffi tahu, ketenangan itu bisa hancur kapan saja. Dan benar saja, malam harinya, saat hujan turun deras, seseorang melempar batu ke arah gubuknya. Lalu suara keras terdengar. Keluarkan perempuan itu. Dia milik keluarga kaya. Kamu cuma pemulung. Gak pantas jaga dia. Raffi keluar. Tubuhnya basah kuyup. Siapa kamu? Kenapa ganggu kami? Aku cuma suruhan. Bos minta perempuan itu dibawa pulang. Jangan macam-macam kalau kamu gak mau susah. Raffi berdiri tegak. Meski tubuhnya kurus, wajahnya keras. Aku gak akan kasih dia ke siapapun. Pergi dari sini. Orang itu tertawa mengejek. Lalu pergi sambil melempar batu terakhir ke atap gubuk. Malam itu, Vira terbangun dan menangis lagi. Trauma yang nyaris hilang kembali datang. Raffi hanya bisa duduk di sampingnya, menggenggam tangan Vira. Aku di sini, aku gak akan kemana-mana. Dan Vira pun akhirnya tahu, bahwa meski Raffi tak punya apa-apa, ia punya satu hal yang tak dimiliki oleh keluarga Vira, hati yang tulus. Tapi Raffi tahu, ini baru awal dari segalanya. Dan di luar sana, bahaya sedang mengintai. Pagi itu awan menggantung rendah. Kabut tipis menyelimuti kawasan TPA, menambah nuansa kelabu yang sudah sejak lama menjadi bagian dari kehidupan Raffi. Ia baru saja selesai menjemur pakaian basah di pagar bambu ketika langkah kaki terdengar pelan namun mantap dari kejauhan. Bukan suara sandal pemulung, bukan juga suara anak-anak pemungut plastik. Langkah itu berat, berwibawa, dan asing. Saat Raffi menoleh, ia langsung tahu bahwa hari ini tidak akan tenang. Seorang pria tinggi, mengenakan jas hitam licin dan sepatu mengilap, melangkah mantap melewati jalan tanah yang becek.
Di belakangnya, dua pria berambut cepak mengikuti dengan ekspresi datar. Jas mereka tak semahal pria yang berjalan di depan, tapi cukup rapi untuk menunjukkan bahwa mereka bukan orang sini. Pria itu berhenti tepat di depan gubuk Raffi. Matanya menatap tajam, penuh penilaian, seperti mencium bau busuk dari kehidupan yang tak ia anggap pantas disentuh. "Kau yang bernama Raffi?" tanyanya datar. Raffi berdiri tegak. Meski tubuhnya kurus dan bajunya lusuh, sorot matanya tak gentar. "Iya. Ada apa?" "Aku datang mewakili keluarga besar dari Nyonya Vira." Sebutan itu langsung membuat Raffi waspada. "Aku datang untuk mengambilnya kembali. Dia milik keluarga kami. Dan dia sedang mengandung anak pewaris perusahaan besar. Kau tak punya hak menahannya di tempat hina seperti ini." Raffi mengepalkan tangan. "Dia bukan barang. Dia manusia. Dan dia dibuang seperti sampah. Kalau kalian peduli, kenapa baru sekarang datang?" Pria itu tersenyum sinis. "Kau hanya pemulung, Raffi. Jangan coba-coba bicara soal hak. Kami bisa membeli tempat ini beserta semua isinya kalau kami mau." Ucapan itu membuat darah Raffi mendidih. Tapi ia menahan diri. "Aku gak akan biarkan kalian ambil dia paksa. Dia di sini karena dia takut. Karena keluarganya nyakitin dia." Pria itu menyipitkan mata. "Kau berani melawan keluarga Wijaya?" Raffi menatap tajam. "Aku gak takut siapa kalian. Aku cuma takut pada Allah." Ketegangan makin memuncak. Dua pria di belakang pria berjas mulai mendekat, siap melakukan apapun perintah atasan mereka. Tapi sebelum kekerasan meledak, suara pelan dari dalam gubuk menghentikan semuanya. "Berhenti." Semua mata menoleh. Vira berdiri di pintu gubuk, bersandar lemah sambil memegang perutnya. Tubuhnya masih terlihat rapuh, tapi sorot matanya jelas. Ia menatap pria berjas itu dengan dingin. "Aku gak mau ikut kalian. Aku sudah tahu siapa kalian sebenarnya." Pria itu tersentak. "Vira, kamu sedang emosional. Kau tak tahu apa yang kau bicarakan." "Justru aku tahu. Aku tahu bahwa aku dijadikan alat. Aku tahu bahwa aku dijual. Aku tahu bahwa anakku hanya dianggap modal perebutan kekuasaan. Dan aku gak mau anakku tumbuh di dunia penuh kebohongan dan kekerasan." "Kau sedang mempermalukan keluarga MU sendiri," ucap pria itu keras. Vira menatapnya tajam. "Keluarga? Orang yang membuangku ke TPA itu bukan keluarga." Pria berjas menghela napas panjang. Lalu mengangguk kedua bawahannya. "Baik. Kita mundur dulu. Tapi jangan pikir semua akan berakhir di sini. Akan ada konsekuensi, Vira. Untukmu dan pemulung ini." Mereka pun pergi, langkah sepatu mahal mereka membelah tanah becek, meninggalkan jejak licin dan ancamannya menggantung di udara. Malamnya, Raffi duduk diam di luar gubuk. Ia menatap langit yang mendung, mencoba menenangkan pikirannya. Suara jangkrik dan desiran angin menjadi latar belakang sunyi dari gelisah yang membuncah. Vira duduk di sampingnya. "Maaf, karena kamu jadi kena masalah besar." Raffi tersenyum tipis. "Aku nggak nyesel. Aku lebih takut ninggalin orang dalam bahaya daripada menghadapi orang kaya yang main ancam." Vira terdiam. Lalu berkata pelan, "Aku tahu mereka gak akan diam. Mereka akan lakukan apapun demi nama baik dan warisan." Raffi menoleh ke arahnya.
Kalau kamu mau pergi, aku gak akan tahan. Mungkin kamu bisa lebih aman di tempat lain. Vira menggeleng. Aku gak akan pergi. Aku lebih percaya tempat reot ini daripada istana penuh tipu daya. Angin malam bertiup kencang. Gubuk kecil itu seperti goyah oleh badai. Tapi ada satu hal yang tak goyah, tekad dua jiwa yang saling melindungi dalam luka. Dan jauh di kota, dalam ruangan mewah bercahaya, seorang pria tua dengan rambut memutih mendengar laporan dari pria berjas hitam tadi. Dia menolak kembali. Ya, Pak. Bahkan bersama seorang pemulung. Pria tua itu menggeleng, lalu berdiri pelan sambil menatap lukisan besar di dindingnya. Kalau begitu, waktunya kita bersihkan semuanya sebelum rahasia ini menyebar keluar. Dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Hujan turun pelan-pelan, menetes dari langit mendung seperti air mata yang tak bisa lagi dibendung. Pagi itu, udara di sekitar TPA terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya karena kabut dan bau menyengat dari sisa makanan basi yang membusuk, tapi karena bisikan ketakutan yang mulai menyebar dari mulut ke mulut para pemulung. Ada mobil hitam parkir semalam di pinggir jalan tanah. Bukan mobil orang sini, kacanya gelap semua. Katanya nyari seseorang, tapi nggak jelas siapa. Raffi mendengarnya dari salah satu pemulung tua yang duduk di warung kopi pinggiran. Pria itu menggenggam cangkir plastiknya dengan tangan gemetar. Kau harus hati-hati, Vi, dunia orang kaya itu licik dan kejam. Kalau mereka merasa harga diri mereka diinjak, mereka bisa lakukan apa saja. Raffi hanya mengangguk. Matanya menatap ke kejauhan, ke arah gubuk kecilnya yang nyaris tersembunyi di balik tumpukan seng dan kayu lapuk. Di dalamnya, Vira sedang berusaha menyisir rambut panjangnya yang mulai kusut, sambil sesekali meraba perutnya yang semakin membesar. Setiap hari yang berlalu, tekanan makin besar. Orang-orang mulai menjauh dari Raffi. Ada yang diam-diam menyingkir, ada yang terang-terangan mengusir. Kami gak mau ikut campur urusan orang kaya, Vi. Kalau kamu bawa masalah, lebih baik kamu pergi dari sini. Suatu malam, saat Raffi pulang dari mengumpulkan kardus, ia melihat kain bekas dibakar di depan gubuknya. Ada tulisan dengan cat merah di papan kayu yang terpaku di tanah. Keluar dari sini sebelum kami paksa. Raffi menarik napas panjang, masuk ke dalam gubuk dengan langkah berat. Vira yang sedang memijat kakinya langsung menoleh. Ada apa? Raffi hanya menggeleng, lalu duduk di lantai. Semuanya mulai berubah, dan aku nggak tahu berapa lama kita bisa bertahan. Vira menggenggam tangan Raffi. Aku gak akan kemana-mana. Kalau kamu terus bertahan untukku, aku juga akan bertahan di sini, bersamamu. Dan malam itu, keduanya berdoa dalam diam. Hanya lantunan lirih yang terdengar, memohon perlindungan dari Allah atas segala kemungkinan yang akan datang. 3 hari kemudian, ancaman itu berubah menjadi aksi nyata. Sekitar pukul 2 malam, suara mesin terdengar pelan memasuki kawasan TPA. Tidak biasa, karena jam itu biasanya hanya sunyi. 2 mobil van hitam berhenti di kejauhan, lampunya sengaja dimatikan. Dari dalamnya turun 4 pria bertubuh besar, berpakaian gelap, dan membawa sesuatu di pinggang mereka. Raffi yang belum tidur, sedang duduk di samping pintu gubuk, mendengar suara langkah mencurigakan. Ia langsung berdiri, menempelkan telinga ke dinding terpal. Langkah itu semakin dekat. Dan suara itu semakin jelas. Gubuknya di ujung sini. Kalau dia melawan, ikat aja. Kalau perempuan itu teriak, tutup mulutnya. Raffi langsung membangunkan Vira. Bangun, cepat,
kita harus keluar sekarang. Kenapa? Mereka datang, orang-orang dari keluargamu, bukan untuk negosiasi, tapi untuk menangkapmu. Vira membeku. Tubuhnya lemas seketika. Aku nggak kuat lari jauh. Raffi menggigit bibirnya. Lalu menarik tikar gulung dan membuka lantai bambu di salah satu sudut. Masuk ke bawah sini. Cepat. Di bawah lantai, ada ruang sempit seperti lubang tempat ia biasa menyimpan barang yang belum dijual. Vira masuk dengan susah payah. Raffi menutupnya pelan, lalu menata barang di atasnya agar terlihat seperti biasa. Beberapa detik kemudian, suara sepatu menghentak masuk ke halaman kecil di depan gubuk. Raffi! Keluar! Raffi membuka pintu perlahan. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya menegang. Ada apa malam-malam begini? Jangan main-main. Mana perempuannya? Perempuan apa? Salah satu pria mendorong Raffi dengan keras. Jangan pura-pura bodoh. Kami tahu dia masih di sini. Mereka masuk, merobek kain penutup, menendang kardus, mengobrak-abrik semuanya. Tapi mereka tak menemukan apa-apa. Salah satu dari mereka mencurigai lantai di sudut, lalu menginjak keras-keras. Raffi menahan napas. Tapi karena tumpukan karung berat yang ia susun di atasnya, mereka tak sempat curiga lebih jauh. Dia pasti udah kabur, kita buang-buang waktu di sini. Dengan marah, mereka keluar dari gubuk, naik kembali ke mobil dan meninggalkan debu yang berterbangan. Beberapa menit setelah semuanya tenang, Raffi membuka lantai itu perlahan. Vira menangis. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat. Raffi mengangkatnya dengan hati-hati dan memeluknya erat. Maaf, aku harus nyembunyiin kamu, tapi sekarang kamu aman. Dan untuk pertama kalinya, Vira benar-benar menangis dalam pelukan Raffi. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dilindungi, bukan dimanfaatkan. Pagi harinya, kabar penyerangan itu menyebar. Beberapa warga mulai ketakutan. Tempat ini udah gak aman lagi. Jangan dekat-dekat sama Raffi, nanti kita ikut kena sasaran. Raffi dan Vira terpaksa pindah ke bagian TPA yang lebih dalam, lebih tersembunyi, di belakang gunungan ban bekas dan tumpukan seng tua. Di sana, Raffi membangun gubuk kecil lagi dari sisa-sisa papan yang ia kumpulkan. Tempat itu lebih sempit, tapi cukup untuk berteduh. Namun ancaman belum selesai. Karena di balik semua ini, keluarga besar Wijaya mulai memutuskan langkah terakhir. Dengan menggunakan pengaruh dan kekuatan, mereka menyewa pihak ketiga. Bukan sekadar suruhan, tapi orang-orang yang biasa menyelesaikan masalah secara senyap. Dan target mereka jelas. Raffi dan janin yang ada di dalam kandungan Vira. Hari itu mentari nyaris tak menembus gumpalan awan abu-abu yang menggantung di atas TPA. Suara pesawat kertas logam yang ditiup angin menggesek tumpukan seng, menambah suasana mencekam yang menyelimuti tempat pembuangan akhir itu. Raffi menyibukkan diri dengan menyusun botol plastik ke dalam karung, sementara matanya terus menatap ke arah semak-semak yang biasanya sepi, tapi kini terasa terlalu tenang. Sejak insiden penggerebekan itu, hidupnya berubah sepenuhnya. Ia dan Vira tak lagi bisa hidup bebas. Setiap langkah, setiap bunyi ranting patah atau suara aneh di malam hari menjadi sinyal bahaya. Vira sendiri tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali malam turun, ia memeluk perutnya dan hanya bisa memejamkan mata dalam ketegangan. Suatu malam, seorang anak kecil dari pemulung lain datang diam-diam. Ia menyerahkan amplop lusuh kepada Raffi. Kata orang ini penting.
Raffi membukanya. Isinya hanyalah secari kertas dengan tulisan tangan. Jangan merasa aman. Kamu sedang diawasi. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada nama. Hanya satu kalimat yang membuat bulu kuduk Raffi berdiri. Di tempat lain, di sebuah rumah kosong di ujung kota, duduklah seorang pria tinggi berambut cepak, tubuh penuh tato di balik kaos hitam ketat. Wajahnya dingin, penuh luka lama, sorot matanya tajam. Namanya Indra Winata. Ia bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pemburu bayangan. Tak banyak bicara, tak pernah gagal dalam menjalankan misi. Dan kali ini, misi itu sederhana. Temukan perempuan hamil bernama Vira Wijaya. Bawa pulang hidup-hidup. Jika perlu, lenyapkan pemuda bernama Raffi. Indra menatap layar ponselnya. Ada foto Raffi yang diambil dari kejauhan. Wajahnya jelas. Anak kampung, kita lihat seberapa kuat kau bertahan. Di sisi lain, Raffi mengajak Vira berpindah lagi. Gubuk kecil yang ia bangun di balik ban bekas tak lagi aman. Ia merasa seperti diawasi. Kadang ada jejak sepatu asing di tanah becek yang tak pernah ia lewati. Kadang ada suara kamera diklik dari kejauhan. Ia membawa Vira lebih jauh lagi ke belakang TPA, ke semak lebat dan pohon-pohon bambu yang tumbuh liar. Di sana, ia menemukan bangkai truk tua yang sudah berkarat. Kabinnya kosong, tapi cukup luas untuk berlindung dari hujan dan panas. Sementara kita tinggal di sini ya. Vira mengangguk, lelah tapi pasrah. Malam itu hujan deras. Vira menggigil, tubuhnya lemah. Raffi menyelimuti tubuhnya dengan jaket tipis yang ia miliki. Ia tahu, Vira tak bisa terus seperti ini. Tubuhnya butuh perawatan, makanan layak, dan tempat istirahat yang layak. Tapi yang mereka punya hanyalah kehendak bertahan. Tengah malam, saat Vira akhirnya tertidur di pelukan Raffi, sebuah sinar merah kecil terlihat di kejauhan, memantul dari ujung truk tua. Raffi menatapnya dengan curiga. Ia berjalan keluar perlahan, dan seketika, merunduk saat suara tembakan senyap melesat ke arah tempatnya berdiri. Dor! Peluru itu menghantam bodi truk, menimbulkan percikan api kecil. Raffi terhuyung mundur, lalu menarik Vira keluar dari dalam kabin, menuju semak-semak di belakang. Bangun Vira! Bangun! Kita harus pergi sekarang. Vira terbangun, panik, wajahnya pucat. Raffi mengangkat tubuh Vira setengah paksa, berlari di bawah hujan, menghindari rentetan peluru senyap yang terus mengejar. Meski tak mengenai, suara-suara kecil dari peluru itu cukup untuk membuat jantung mereka seakan meledak. Di balik semak lebat, mereka bersembunyi. Raffi menutup mulut Vira dengan lembut agar tidak bersuara. Dari sela-sela daun, terlihat siluet pria bertubuh besar berjalan perlahan, menenteng senapan laras pendek, matanya menyisir sekeliling dengan sorotan tajam. Indra mendekat. Langkahnya tenang. Telinganya tajam menangkap suara sekecil apapun. Ia berhenti beberapa meter dari tempat persembunyian mereka. Raffi menggenggam erat tangan Vira. Tubuh Vira gemetar, nafasnya tercekat. Indra jongkok, mengamati jejak di tanah. Masih hangat. Mereka belum jauh. Tapi sebelum ia melangkah lebih dekat, suara sirene dari kejauhan tiba-tiba terdengar. Beberapa pemulung berteriak dari arah pintu masuk TPA. Ada mobil terbakar di ujung barat. Indra langsung menoleh. Keparat. Ia mengumpat, lalu berlari menuju arah suara. Ternyata anak kecil yang tadi mengantar surat kepada Raffi, diam-diam membakar ban di sisi lain TPA dan membunyikan klakson mobil rongsok,
menciptakan kekacauan agar mereka bisa kabur. Raffi tahu itu kesempatan. Ia membawa Vira menyusup lebih dalam ke semak-semak, masuk ke gorong-gorong kecil di bawah jembatan tua dekat sungai pembuangan. Di sana mereka berlindung, menahan dingin dan takut yang menggigit sampai pagi menjelang. Keesokan paginya, wajah Vira semakin pucat. Ia mengeluh kesakitan di bagian perut. Raffi panik. "Perutmu kenapa?" Aku ngerasa perutku kencung, kayak mau kontraksi." Raffi menatap sekeliling. Ia tahu ia harus bertindak cepat. Tapi mereka tak bisa pergi ke klinik umum. Terlalu berisiko. Ia mengingat seseorang, Mbah Limah, seorang dukun beranak tua yang tinggal di pinggiran kampung dekat sungai. Tanpa pikir panjang, ia menggendong Vira di punggungnya dan berjalan menyusuri semak, membawa harapan dan ketakutan di punggungnya. Dari belakang, sosok Indra muncul kembali, berdiri di atas jembatan, menatap ke arah jejak kaki Raffi yang tertinggal di tanah basah. "Kau boleh lari sejauh apapun, pemulung," ucapnya pelan. "Tapi aku akan selalu lebih dulu sampai di tujuanmu." Dan langkah Raffi menuju tempat Mbah Limah akan menjadi awal dari pertempuran besar antara hati nurani dan kebusukan kekuasaan. Langkah kaki Raffi terasa berat. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena udara pagi yang dingin, tapi karena beban nyawa di punggungnya. Vira menggeliat lemah, nafasnya tak beraturan, sesekali mengerang menahan nyeri di bagian bawah perut. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan peluh dingin menetes dari dahinya. Sedikit lagi, Vira, tahannya, bentar lagi sampai. Suara Raffi lirih, nyaris seperti doa yang terus ia ucapkan di tiap langkah. Ia menyeberangi jalan tanah sempit di balik tumpukan karung plastik, lalu menuruni lereng kecil menuju perkampungan tua di pinggir TPA. Di ujung jalan yang dipenuhi ilalang dan semak liar, berdiri sebuah rumah kayu tua berdinding papan yang sudah kusam. Rumah itu tampak rapuh, tapi dari dalamnya menguar aroma ramuan akar dan dupa pembasuh malam. Di sanalah tinggal seorang perempuan tua yang dikenal dengan nama Mbah Limah. Orang-orang memanggilnya dukun bayi, tabib, sekaligus penjaga rahasia terakhir dari kehidupan yang sering dilupakan. Raffi berdiri di depan pintu rumah kayu itu, lalu mengetuk 3 kali. Tak lama, terdengar suara berat dari dalam. "Siapa itu pagi-pagi buta?" "Mbah, ini Raffi. Tolong, saya bawa perempuan. Dia mau lahiran. Dia lemah, Mbah." Suara di dalam rumah itu langsung terdiam. Beberapa detik kemudian, pintu berderit dibuka. Muncullah sosok wanita tua dengan rambut putih digelung sederhana, mata sipitnya tajam meski keriput mengelilingi wajahnya. Ia memandangi Raffi dan Vira yang sudah hampir pingsan. Lalu tanpa banyak tanya, ia berkata, "Masuk cepat. Baringkan dia di dipan bambu." Raffi mengikuti perintahnya. Di dalam rumah itu, harum rempah dan wangi kayu membalut udara. Mbah Limah mulai bergerak cekatan. Ia mengambil botol kaca, memanaskan air, menyiapkan kain bersih dan ramuan herbal dari tempurung kelapa. Anak ini harus segera ditolong. Dia bukan cuma lelah, tubuhnya menyimpan luka-luka dalam yang belum sembuh. Raffi berdiri di pojok ruangan, gelisah. Tangan dan wajahnya masih kotor, tapi matanya terus menatap Vira. Tubuh perempuan itu bergerak gelisah, dan sesekali menggenggam tangannya sendiri sekuat tenaga, seperti menahan sakit yang lebih dari sekadar kontraksi. Apa dia akan melahirkan Mbah? Mbah Limah menoleh. "Belum. Tapi waktunya dekat. Dan kalau kamu lambat, kamu bisa kehilangan dua-duanya." Ucapan itu menusuk jantung Raffi. Ia tak tahu harus bagaimana.
Ia hanya menggenggam pintu bambu dengan erat. Mbah Limah menatap Raffi dalam-dalam. Lalu ia bertanya, "Siapa perempuan ini, Nak?" Raffi ragu. Tapi akhirnya ia bicara jujur. Namanya Vira. Dia dibuang keluarganya. Mereka orang kaya. Tapi karena dia hamil dari laki-laki yang mereka gak setujui, dia ditinggalkan. Saya nemuin dia di TPA. Mata Mbah Limah mengecil. Ia memejamkan mata sebentar, lalu berkata lirih. "Aku sudah tahu, aku sudah dengar cerita itu." Raffi terkejut. "Mbah tahu?" Mbah Limah berjalan ke lemari kayu, membuka laci, dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah bros cantik berbentuk bunga melati, berkilau meski usang. Ini pernah dipakai ibunya waktu muda. Aku dulu bidan ibunya Vira. Aku tahu siapa dia. Dan aku juga tahu siapa ayah dari bayi yang dia kandung sekarang. Rahang Raffi mengeras. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Limah mendekat. "Ayah dari anak ini bukan pria sembarangan. Dia keturunan dari keluarga lama yang dulu hampir menguasai seluruh tanah di kota ini, tapi dia disingkirkan lewat fitnah. Keluarga Wijaya ingin menyapu bersih keturunan itu. Dan sekarang, janin dalam kandungan Vira adalah warisan terakhir dari garis darah itu." Darah Raffi serasa berhenti mengalir. Jadi, anak ini diburu bukan hanya karena aib keluarga, tapi karena dia membawa ancaman bagi kekuasaan mereka? Mbah Limah mengangguk perlahan. Dan mereka tak akan berhenti sampai semuanya hilang. Bahkan jika itu artinya harus membunuh kalian. Malam itu, Vira mengalami pendarahan ringan. Mbah Limah bekerja keras menstabilkan keadaannya. Ia memberi ramuan untuk menguatkan kandungan, memijat titik-titik di pergelangan kaki dan punggung bawah. Raffi duduk di sisi dipan, mengusap kening Vira dengan kain basah, matanya sembab karena kurang tidur. Vira membuka mata pelan. "Raffi, kalau aku nggak kuat nanti, tolong jaga anak ini ya." "Jangan ngomong begitu, kamu pasti kuat, kita lewatin ini sama-sama." Tapi dari luar rumah, ancaman makin dekat. Indra dan anak buahnya telah berhasil menelusuri jejak menuju perkampungan kecil itu. Dari dalam mobil hitamnya, Indra menatap rumah kayu Mbah Limah melalui teropong malam. Di sana dia, perempuan hamil itu. Salah satu anak buahnya bertanya, "Apa kita langsung masuk?" Indra menggeleng. "Tidak sekarang. Kita tunggu mereka merasa aman dulu. Saat mereka lengah, kita hancurkan semua." Dan tanpa mereka sadari, Mbah Limah di dalam rumah sedang memejamkan mata, duduk bersila, bibirnya komat kamit membaca doa pelindung. Matanya terbuka perlahan. Mereka sudah datang, malam ini akan ada ujian besar. Dan ujian itu bukan hanya untuk Raffi dan Vira, tapi untuk siapapun yang memilih berdiri di sisi kebenaran. Kabut turun tebal malam itu, menyelimuti jalan-jalan tanah di perkampungan yang nyaris terlupakan. Suara jangkrik berhenti seolah alam pun menahan napas. Di dalam rumah Mbah Limah, keheningan terasa mencekam. Lilin-lilin kecil menyala di tiap sudut, memberi cahaya temaram di tengah aroma dupa dan daun-daun kering yang dibakar sebagai pelindung. Raffi duduk di pojok ruangan, matanya tak berkedip menatap Vira yang tengah terbaring dengan tubuh menggigil. Wajah Vira makin pucat, keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Sesekali ia merintih sambil memegangi perutnya yang menegang. "Perutku mulai terasa keras, Raffi, aku takut." Raffi segera mendekat, menggenggam tangan Vira erat-erat. "Aku di sini."
Aku nggak akan ninggalin kamu. Mbah Limah meletakkan tangannya di atas perut Vira, matanya memejam. Kemudian ia berkata pelan. Rahimnya mulai membuka, ini lebih cepat dari waktunya, tapi bukan mustahil untuk ditolong. Raffi menatap wajah Mbah Limah yang tenang namun penuh kerut waspada. Mbah, kita harus pindah tempat gak? Saya takut mereka nyusul sampai ke sini. Mbah Limah menoleh padanya. Jangan bergerak sekarang. Di luar lebih berbahaya. Kita akan jaga Vira di sini. Rumah ini sudah aku pagari doa, tapi kekuatan manusia tetap bisa menerobos kalau niatnya jahat. Dan firasat itu benar. Di luar, di balik pohon jati besar, Indra dan 3 anak buahnya bersiap. Mereka berpakaian gelap, bersenjata, dan membawa alat kejut serta borgol plastik. Indra mengisyaratkan dengan tangannya. Ingat, perempuan itu harus dibawa hidup-hidup. Pria miskin itu, kalau melawan, habisi. Ketiganya mengangguk dan bergerak seperti bayangan, melangkah diam ke arah rumah Mbah Limah dari 3 sisi. Seekor anjing kampung menggonggong pelan lalu mendadak diam. Suara langkah mereka menyusup perlahan seperti ular menyelinap ke lubang. Mbah Limah yang tengah menyiapkan air rebusan dedaunan mendadak menoleh. Ia merasakan sesuatu. Raffi, jaga pintu belakang. Cepat. Raffi langsung berdiri, mengambil kayu panjang yang biasa ia pakai mengaduk sampah plastik. Jantungnya berdentam. Vira mulai meringis lebih keras. Kontraksinya semakin sering. Tubuhnya mulai mengejang. Ketika Raffi hendak mengunci pintu belakang, seseorang langsung mendobrak dari luar. Brak! Pintu kayu lapuk itu terhempas. Seorang pria bertubuh kekar menerjang masuk, menghantam Raffi hingga terguling ke lantai. Kayu di tangan Raffi terpental. Tubuh kurusnya terbentur dinding. Tapi Raffi bangkit. Meski tubuhnya luka, ia menubruk pria itu dengan sekuat tenaga. Keduanya terjatuh dan bergumul di lantai tanah. Di sisi lain rumah, 2 pria lainnya masuk dari jendela. Mereka mengenakan penutup wajah. Mbah Limah berteriak, "Jangan sentuh dia!" Salah satu pria mendorong Mbah Limah hingga tersungkur ke lantai. Yang satu lagi mendekati Vira yang berteriak kesakitan di depan. Indra masuk terakhir. Wajahnya tenang. "Vira, waktunya pulang. Kamu sudah cukup main sandiwara dengan pemulung ini." Vira hanya bisa menggeliat. "Jangan sentuh aku, jangan, anakku." Indra mendekat, mengangkat tangan seolah hendak membekap mulut Vira, tapi tiba-tiba. Dor! Suara ledakan kecil menggema di dalam rumah. Bukan senjata api, tapi petasan bambu yang dilempar dari luar. Teriakan orang-orang terdengar dari luar pagar kayu. "Hei! Jangan berani ganggu Mbah Limah. Kalian bukan orang sini. Kami panggil warga kampung. Kalian pengecut." Beberapa pemuda kampung membawa obor dan cangkul berdatangan dari balik semak. Mereka mengepung rumah Mbah Limah. Wajah mereka penuh amarah. Indra menyadari situasinya. Ia menoleh ke anak buahnya. "Mundur!" Pria-pria itu segera menarik diri, melompat keluar jendela. Salah satunya sempat ditarik oleh Raffi dan nyaris dipukul, tapi berhasil kabur. Indra menatap Vira terakhir kali, lalu menyusul anak buahnya. Dari kejauhan terdengar suara mesin mobil van mereka meraung dan melesat menjauh. Raffi terhuyung ke arah Vira. Wajahnya penuh luka, tapi matanya menatap penuh kecemasan. "Vira, kamu masih kuat?"
Vira mengangguk lemah. Rasanya, sudah waktunya. Mbah Limah yang sempat tersungkur kini berdiri dan langsung bersiap. Raffi, bersihkan tanganmu. Jaga di sisi dia. Bantu aku. Kita akan sambut kehidupan baru malam ini. Dan malam itu, di tengah sisa asap petasan, bau ramuan hangat, dan peluh yang mengucur deras, suara tangis pecah di udara. Bukan suara teriakan. Bukan suara ancaman. Bukan suara dendam. Tapi suara bayi yang baru lahir, membuka lembar pertama dari hidupnya, di tengah dunia yang belum berhenti berperang dengan kebenaran. Subuh belum tiba. Cahaya bulan redup menggantung di langit yang penuh sisa kabut. Rumah kayu Mbah Limah dipenuhi bau anyir darah dan wangi rempah yang dibakar semalaman. Lilin-lilin kecil yang masih menyala di sudut ruangan kini memantulkan cahaya lembut ke wajah Vira yang basah oleh peluh dan air mata. Di pelukannya, seorang bayi mungil tergolek, masih merah, menangis kencang seolah menolak kenyataan keras yang akan menyambutnya di dunia ini. Mbah Limah menyelimuti bayi itu dengan kain batik bersih yang disimpan khusus hanya untuk kelahiran. Ia menepuk pundak Raffi yang masih terduduk lemas, tubuhnya lecet dan tangan kirinya sedikit bengkak akibat perkelahian semalam. Anak ini lahir dengan selamat, Vi. Dan dia laki-laki. Kuat, seperti kamu. Raffi hanya menunduk. Hatinya sesak. Bukan karena lelah atau sakit, tapi karena apa yang datang setelah ini masih belum pasti. Ia menatap Vira, dan Vira menatapnya balik. Aku gak tahu harus bilang apa, Raffi, kalau bukan kamu, mungkin aku dan bayi ini udah gak ada. Raffi tersenyum kecil. Aku cuma ngelakuin apa yang harus aku lakuin. Vira mengelus kepala bayinya pelan. Aku pengen kasih nama dia, Azam. Mbah Limah mengangguk. Azam, berarti tekad yang kuat, pilihan yang tepat. Dan di dalam rumah kayu sederhana itu, lahirlah bukan hanya seorang anak, tapi juga semangat baru yang menyatukan dua jiwa yang terluka. Tapi di luar sana, kekalahan semalam tidak membuat Indra menyerah. Di sebuah gudang besar milik keluarga Wijaya, pria kekar itu sedang berdiri di depan seorang lelaki tua berjas putih gading, rambut peraknya disisir rapi. Lelaki itu adalah Dharma Wijaya, kepala keluarga sekaligus pemilik kekuasaan yang kini terancam oleh cucunya sendiri. Kau gagal, ucap Dharma dingin. Indra menunduk sebentar. Kampung itu membela mereka. Dukun tua dan pemuda-pemuda sana terlalu cepat bertindak. Tapi saya sudah tahu pola mereka. Dharma menatap foto bayi yang dikirim oleh salah satu orang dalamnya. Foto itu diambil diam-diam dari jendela belakang rumah Mbah Limah. Anak itu, jika besar, akan membawa bencana. Dia punya darah dari lelaki yang pernah mempermalukan keluargaku di masa lalu. Indra berkata pelan. Mereka akan bertahan di kampung itu. Tapi mereka tak tahu, aku sudah siapkan jalan agar kita bisa masuk tanpa suara. Dharma menyipitkan mata. Selesaikan minggu ini. Kalau perlu, bakar semuanya. Indra mengangguk. Perintah diterima. Kembali ke rumah Mbah Limah, suasana sedikit lebih tenang. Warga kampung yang tadi malam membela Raffi dan Vira kini mulai kembali ke rutinitas masing-masing, namun beberapa di antara mereka tetap berjaga di titik masuk jalan tanah, waspada kalau mobil asing datang lagi. Mbah Limah memanggil Raffi ke belakang rumah, duduk di bangku bambu kecil di bawah pohon mangga tua. Raffi, kamu tahu kan, anak itu bukan anakmu. Kamu bisa saja mundur. Menyerahkan Vira ke keluarganya dan hidup tenang. Raffi menatap tanah basah di bawah kakinya. Lalu menjawab pelan.
Aku tahu, Mbah. Tapi sejak aku nolongin dia dari gunungan sampah, aku ngerasa hidupku berubah. Aku bukan siapa-siapa, tapi mungkin Allah nyuruh aku ada di tempat itu hari itu, buat satu alasan, jagain nyawa ini. Mbah Limah terdiam. Lalu mengangguk pelan. Anak muda sepertimu langka. Dunia butuh lebih banyak manusia kayak kamu. Tapi di tengah percakapan itu, seekor anak ayam yang biasanya bermain di halaman tiba-tiba berlari masuk ke kolong rumah, ketakutan. Lalu anjing kampung menggonggong dari kejauhan, suara-suara ribut mulai terdengar dari arah pos penjagaan warga. Raffi berdiri refleks. Mbah, ada yang datang. Salah satu pemuda kampung berlari masuk ke pekarangan rumah. Napasnya tersengal. Ada truk besar masuk dari jalan utama. Kacanya gelap semua. Banyak orang turun pakai seragam kayak satpam. Wajah Mbah Limah berubah. Bukan satpam, itu orang-orang bayaran. Dari dalam rumah, Vira sudah berdiri dengan tubuh lemah, memeluk bayi kecil Azam erat-erat. Raffi masuk dan berkata pelan, "Kamu harus sembunyi lagi. Sekarang bukan waktunya lawan. Kita selamatin kamu dan bayi dulu." Tapi Vira menggeleng. "Aku nggak bisa terus sembunyi. Raffi, kita gak mungkin lari terus. Cepat atau lambat mereka akan temukan kita lagi." Raffi menarik napas dalam. "Kalau gitu, aku yang akan maju. Tapi kamu tetap harus aman. Aku gak akan biarin kamu dan Azam disentuh mereka." Dan saat langkah-langkah sepatu berat mulai terdengar di luar pagar kayu, dan suara mesin mobil mendekat bagaikan ancaman yang tak bisa dihindari, Raffi pun berdiri tegak di depan pintu rumah Mbah Limah. Tanpa senjata, tanpa pelindung. Hanya dengan tekad dan cinta yang tak lahir dari darah, tapi dari kepedulian yang tulus. Dan malam yang sunyi itu akan menjadi awal dari perlawanan terakhir antara kebenaran yang nyaris hilang dan kekuasaan yang selalu merasa bisa membeli segalanya. Mentari belum naik saat pintu kayu rumah Mbah Limah digedor dengan keras. Suara sepatu menghentak tanah, menggema mengiris pagi yang masih dibalut kabut tipis. Di depan pagar bambu sederhana, belasan pria bertubuh besar berpakaian seragam hitam-hitam berdiri dalam barisan, dipimpin langsung oleh Indra, yang kali ini tak lagi menyembunyikan wajahnya di balik masker atau topi. Sorot matanya tajam, dingin, dan tak sabar. "Raffi, keluarkan perempuan itu sekarang," teriaknya lantang. "Kalau kamu masih sayang nyawa, ini kesempatan terakhir." Dari dalam rumah, Raffi melangkah pelan ke depan, berdiri di ambang pintu dengan wajah kotor, luka di pelipis, dan mata merah karena begadang. "Aku sudah bilang, kalian gak akan ambil dia dari sini. Dia bukan barang. Dia bukan milik siapa-siapa. Dia bukan boneka warisan keluarga." Indra tertawa pendek. "Kau terlalu percaya diri untuk pemulung. Siapa kamu? Orang kecil yang bahkan gak punya KTP. Hidup dari sisa. Lalu sok jadi pahlawan? Lebih baik hidup dari sisa, tapi punya hati, daripada duduk di singgasana dengan tangan berlumur darah," jawab Raffi tenang. Indra mengangkat tangan, memberi isyarat. Dua pria dari barisannya maju, melangkah cepat, hendak menahan Raffi. Tapi sebelum mereka mencapai pagar, puluhan warga kampung muncul dari arah belakang rumah Mbah Limah. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak muda dengan parang, kayu, dan cangkul di tangan mereka. Mereka berdiri berjajar, mengelilingi rumah dan membentuk barikade hidup. Seorang bapak tua bersarung berdiri di depan sambil berteriak,
Kami bukan siapa-siapa. Tapi kami punya hati. Kalau kalian mau lewat, kalian harus injak kami dulu. Indra menyipitkan mata. Kalau kalian ikut campur, kalian semua akan jadi musuh keluarga Wijaya. Bapak tua itu maju satu langkah. Kalau keluarga kalian benar, kenapa kalian datang diam-diam, bawa pasukan malam-malam, menyerbu perempuan yang baru melahirkan? Kalian takut apa? Suasana makin memanas. Satu anak buah Indra mencoba memukul mundur warga dengan tongkat kayu, tapi langsung dihentikan oleh anak muda kampung yang memukul balik dengan bambu panjang. Suasana ricuh. Dorongan terjadi. Suara jeritan terdengar. Mbah Limah keluar dari rumah. Ia berdiri di tengah keributan, membawa dupa menyala dan kendi air putih. Berhenti semua, teriaknya dengan suara lantang yang menggema. Semua orang terdiam. Mbah Limah melangkah pelan, wajahnya keras, tatapannya menembus. Indra, kamu tahu ini bukan hanya soal rebutan perempuan atau anak. Ini soal dendam. Soal warisan gelap yang kamu teruskan dari majikanmu. Aku tahu semua cerita. Aku tahu siapa yang kalian buang. Siapa yang kalian fitnah. Dan siapa yang kalian bunuh demi harta. Indra menegang. Matanya melirik ke kiri dan kanan. Kau hanya dukun tua. Berhenti bicara omong kosong. Mbah Limah mendekat. Kalau aku cuma dukun, kenapa kau takut rahasia keluargamu terungkap? Karena kalian tahu, darah yang kalian buang dari keluarga kalian adalah darah yang bisa meruntuhkan kekuasaan kalian sendiri. Indra bergerak cepat. Ia melompat ke arah Raffi, mencoba menangkapnya. Raffi menghindar, melempar pasir ke wajah Indra, membuat pria besar itu terhuyung. Pertarungan pecah. Di tengah kekacauan, Vira muncul di ambang pintu rumah, menggendong bayi Azam yang terbungkus kain batik. Wajahnya masih lemah, tapi sorot matanya menyala. Cukup, teriaknya. Aku akan bicara. Semua orang berhenti. Indra berdiri, napasnya memburu. Akhirnya kamu keluar juga. Sudah cukup bersembunyi? Vira menatapnya tanpa gentar. Kalau aku kembali, kamu akan terus mengejar Raffi. Kamu akan hapus jejak-jejak hidupku dan menjadikan anakku sekadar pion permainan kekuasaan. Indra mendekat. Dan kalau kamu di sini, kamu pikir kami akan membiarkanmu hidup tenang? Vira mendekap Azam erat-erat. Aku gak akan sembunyi. Tapi aku juga gak akan tunduk. Aku akan bicara ke publik. Aku akan buka semua rahasia keluargaku. Dari korupsi, manipulasi akta, sampai semua pembunuhan diam-diam yang pernah mereka lakukan. Indra melotot. Kau mengancamku? Aku hanya menyampaikan kebenaran. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Warga bersorak. Pak polisi datang. Mobil patroli melaju masuk, berhenti tepat di tengah kerumunan. Beberapa petugas turun dan segera menenangkan massa. Seorang lelaki berbaju dinas berpangkat menyapa Mbah Limah. Kami dapat laporan dari warga dan seorang jurnalis kampung. Katanya ada upaya penculikan dan penyerangan. Mbah Limah menunjuk ke arah Indra. Mereka pelakunya. Indra mencoba melawan. Kami bekerja atas perintah keluarga Wijaya. Namun salah satu petugas berkata, perintah keluarga siapapun tidak berlaku kalau sudah melanggar hukum. Indra dan beberapa anak buahnya ditahan. Mereka diborgol dan dibawa masuk ke mobil. Sebelum masuk, Indra menoleh ke Raffi.
ini belum selesai. Keluargaku tidak akan diam. Raffi hanya menatapnya tanpa kata. Tapi ketika mobil itu melaju pergi, beban di dadanya seolah sedikit terangkat. Hari itu, matahari akhirnya menembus awan. Warga kampung kembali ke rumah masing-masing. Vira duduk di teras rumah Mbah Limah, menyusui Azam, sementara Raffi duduk di sampingnya, diam, lelah, tapi tenang. Mbah Limah menyeduh teh hangat dan tersenyum pelan. Perang belum berakhir, tapi hari ini kalian menang. Dan di tengah bau tanah basah, suara burung, dan tangis kecil bayi, lahir harapan baru yang tidak dibeli dengan uang, tapi diperjuangkan dengan nyawa, luka, dan cinta yang tak pernah minta balasan. 1 minggu telah berlalu sejak penyerangan terakhir di rumah Mbah Limah. Meski jejak luka masih tersisa di tubuh Raffi dan rasa nyeri belum sepenuhnya hilang dari tubuh Vira, tapi suasana di sekitar rumah bambu itu terasa sangat berbeda. Bukan lagi ketakutan yang mendominasi, melainkan rasa tenang yang sederhana, yang lahir dari keyakinan bahwa mereka telah melewati malam tergelap dalam hidup mereka. Di pangkuan Vira, Azam tertidur pulas, wajahnya merah segar, napasnya ringan seperti embusan pagi yang sejuk. Setiap tangisnya kini bukan lagi jeritan ketakutan seperti malam kelahirannya, tapi nyanyian kehidupan yang baru. Setiap gerakan kecil tangannya mengingatkan Vira bahwa hidupnya kini bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk bayi kecil yang pernah nyaris dilenyapkan oleh darahnya sendiri. Raffi duduk tak jauh dari sana, membersihkan sisa tali bambu bekas pelindung rumah darurat mereka. Di wajahnya tak ada senyum lebar, tapi matanya menyimpan keteguhan. Ia tahu, ancaman bisa saja datang lagi. Keluarga Wijaya belum tentu benar-benar menyerah. Tapi kini ia tidak sendirian. Bukan hanya karena Vira dan Azam ada di sisinya, tapi karena warga kampung, dan bahkan dunia luar, mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi. Berita tentang kasus Vira mulai menyebar. Seorang jurnalis lokal yang hadir diam-diam saat penyerangan merekam kejadian itu dan menuliskannya sebagai artikel investigasi. Judul beritanya mencengangkan. Ibu hamil dibuang di TPA oleh keluarganya sendiri, diselamatkan pemulung, diincar demi warisan. Artikel itu viral. Perhatian publik datang bertubi-tubi. Banyak orang bersimpati. Di tengah rasa penasaran netizen, keluarga Wijaya akhirnya angkat bicara, tapi keterlibatan mereka dalam pengiriman tim keamanan membuat mereka tersudut. Penyelidikan resmi dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kekuasaan mereka terguncang oleh kebenaran yang selama ini dikubur. Pagi itu, Vira memandang wajah bayinya lama sekali. Azam, bisiknya. Mama pernah merasa hidup ini gak adil, tapi ternyata yang kelihatan hina bisa jadi pelindung terkuat Mama dan kamu. Raffi duduk di sampingnya, diam, lalu berkata pelan. Kamu tahu, aku dulu hidup untuk bertahan. Tapi sekarang, aku pengen hidup untuk lindungi kalian. Mata Vira berkaca-kaca. Ia tak menjawab, hanya menyandarkan kepalanya di bahu Raffi. Di luar rumah, suara anak-anak bermain, suara ayam berkokok, dan suara warga yang mulai membangun kembali warung dan pagar yang rusak jadi penanda bahwa hidup tetap berjalan, meski pernah dihantam badai. Mbah Limah duduk di teras, memandang mereka dari kejauhan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berbisik. Di balik tumpukan sampah, kadang Allah selipkan emas, hanya mereka yang tulus yang bisa menemukannya. Waktu berlalu. Azam tumbuh sehat. Vira mulai membantu warga kampung dengan membuka tempat baca kecil dari sumbangan buku orang-orang yang bersimpati padanya.
Raffi mengubah gubuk kecilnya menjadi warung minum dan pusat kumpul anak-anak muda. Hidup mereka sederhana. Tak mewah, tapi damai. Dan ketika suatu sore, langit memerah, Asjam berlari kecil dengan kaki mungilnya, Vira memanggil pelan. "Asjam, hati-hati." Anak itu menoleh, tersenyum lebar. Di matanya ada cahaya, dan di wajahnya jejak dari dua manusia yang dulu dianggap tak berharga, tapi kini menjadi pelindung paling berharga dalam hidupnya.